Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Melanjutkan membaca kitab Thalathatul Usul dengan melihat penjelasan dari beliau Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa idza qila lak, maka apabila dikatakan kepadamu, mal usulu thalathatul lati yajibu al-insani ma'rifatuha, apa tiga landasan utama yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba harus mengenal Rabbnya, wa dinahu, agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau Syekh Muhammad Ad-Dar'i rahimahullahu taala menjelaskan bahwa semua manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwasanya wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui tiga usul, tiga perkara besar. Apa itu? Yang pertama adalah mengenal Rabbnya. Mengenal Rabbnya. Yang kedua mengenal agamanya. Dan yang ketiga adalah mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata beliau, li'annahu la yumkinul qiyamu bil ibadah illa bi ma'rifati thalathati umur. Karena tidak mungkin untuk menegakkan ibadah, merealisasikan ibadah yang menjadi hikmah terbesar kita diciptakan, kecuali dengan mengetahui tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, mengenal zat yang ibadah tersebut kita jadikan untuknya. Mengenal zat yang ibadah tersebut ya kita peruntukkan untuknya. Ya, mengenal zat yang kita beribadah kepadanya. Siapa dia? Wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma'rifatul muballighi 'anil ma'bud, mengenal ya sosok yang menyampaikan tentang ma'bud, tentang zat yang diibadahi. Siapa sosok tersebut? War Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu kaifiyatul ibadah, mengetahui, mengenal bagaimana tata cara beribadah. Wahiyaddin, dan itulah agama. Dan itulah agama. Lalu beliau melanjutkan, wa hadhiyal usulul tsalatsa, dan tiga landasan utama ini yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, ya. Perintah untuk mengenal tiga perkara ini adalah turunan dari perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk mengenal tiga perkara tadi. Karena seseorang tidak mungkin untuk merealisasikan ibadah yang dia diperintahkan untuk melakukannya, yang dia diciptakan oleh Allah untuk hal itu, kecuali dengan mengenal zat yang dia ibadahi, zat yang ibadah yang dia lakukan dijadikan untuknya, zat yang ia ibadahi, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan dia mengenal ya orang yang menyampaikan tentang zat yang dia ibadahi, apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari ibadah. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang ketiga adalah mengenal bagaimana cara beribadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah agama Islam. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya tentang dalil wajibnya untuk mengetahui tiga landasan utama ini, wajibnya ya untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam, maka kita katakan semua ayat dalam Al-Quran, semua hadis-hadis Nabi yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat dan hadis-hadis tersebut mengandung perintah untuk mengenal tiga landasan utama tadi. Sebagai contoh, kata beliau, awal perintah yang ada dalam Al-Quran. Awal perintah yang ada dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ini perintah yang pertama kali ada dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ya surat Al-Fatihah, kemudian lanjut surat Al-Baqarah, maka kita akan dapati perintah yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ayat ini adalah dalil untuk mengenal tiga landasan utama yang telah disebutkan. Karena apa? Karena ibadah yang kita diperintahkan untuk kita lakukan dalam ayat ini tidak mungkin untuk terrealisasi kecuali dengan mengenal zat yang diibadahi, kecuali dengan mengenal ya orang yang menyampaikan apa yang menjadi hak dari zat yang diibadahi, ya, dan kecuali dengan mengenal bagaimana cara beribadah. Zat yang diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menyampaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tata cara beribadah ya dia adalah agama Islam. Ya, sehingga sekali lagi tiga landasan utama yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad Ad-Dar'i rahimahullah taala yang wajib kita ketahui itu adalah tercakup turunan dari perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat, semua hadis yang di dalamnya terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ayat dan semua hadis tersebut sekaligus perintah untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam. Ya, mengenal al-usul ats-tsalatsah.